Oke, karena waktu sudah menunjukkan jam 10 ya, pukul 10 lewat 5 menit. Jadi Ibu mulai saja. Kita berikan tepat waktu ya. Nah, jadi sambil menunggu teman-teman yang belum masuk, Ibu mulai saja materinya. Untuk hari ini, dalam pelajaran agama Hindu dan Buddha, Ibu lanjut materi Bakti Sejati. Sebelumnya, Ibu aturkan panggil umat. Om Swastiastu. Yang kameranya nggak dibuka kameranya ya, biar kelihatan wajahnya. Ya. Minggu lalu, Ibu Dayu Laksmi yang mengajar, itu beliau sudah menjelaskan pengertian Bakti Sejati dan bagian-bagian dari Bakti Sejati. Ya. Oke, Ibu akan lanjut ke materi, yaitu menjelaskan atau menceritakan dari cerita Ramayana dan nilai-nilai serta sloka yang terkandung dalam cerita Ramayana. Ibu akan share screen ya. Tunggu. Di sini Ibu akan coba tampilkan video, semoga bisa dibuka ya. Karena Ibu sudah siapkan videonya. Semoga bisa dibuka ya. Mohon ditunggu. Om Swastiastu. Kembali lagi di channel YouTube Krishna Global dengan materi ringkasan cerita Ramayana. Coba. Sudah terlihat? Ramayana dari bahasa Sanskerta. Ramayana berasal dari kata Rama dan Ayana, yang berarti perjalanan Rama. Adalah sebuah cerita epos dari India yang digubah oleh Walmiki atau Balmiki. Cerita epos lainnya adalah Mahabharata. Ramayana terdapat pula dalam kasana sastra Jawa dalam bentuk kakawin Ramayana. Dalam bahasa Melayu, didapati pula hikayat Sri Rama
yang isinya berbeda dengan kakawin, Ramayana, dalam bahasa Jawa kuno. Di India, dalam bahasa Sanskerta, Ramayana dibagi menjadi 7 kitab atau kanda sebagai berikut: Balakanda, Ayodhya-kanda, Aranyaka-kanda, Kiskindha-kanda, Sundara-kanda, Yuddha-kanda, dan Uttara-kanda. Balakanda di negeri Kosala dengan ibu kotanya Ayodhya yang diperintah oleh Raja Dasarata. Ia memiliki 3 orang istri. Kausalya yang berputra Rama sebagai anak tertua, Kekayi yang berputra Bharata, dan Sumitra yang berputra Laksmana dan Satrugna. Dalam Swayanabara, di Wedeha, Rama berhasil memperoleh Sita, putri Raja Janaka, sebagai istrinya. Yang kedua, Ayodhya-kanda. Dasarata merasa sudah tua, maka ia hendak menyerahkan mahkotanya kepada Rama. Datanglah Kekayi yang memperingatkan bahwa ia masih berhak atas 2 permintaan yang mesti dikabulkan oleh raja. Maka permintaan Kekayi yang pertama ialah supaya bukan Rama melainkan Bharatalah yang menjadi raja menggantikan Dasarata. Permintaan kedua ialah supaya Rama dibuang ke hutan selama 14 tahun. Demikianlah Rama, Laksmana, dan Sita, istrinya, meninggalkan Ayodhya. Tak lama kemudian, Dasarata meninggal, dan Bharata menolak untuk dinobatkan menjadi raja. Ia pergi ke hutan mencari Rama. Bagaimanapun ia membujuk kakaknya, Rama tetap pendiriannya untuk mengembara terus sampai 14 tahun. Pulanglah Bharata ke Ayodhya dengan membawa terompah Rama. Terompah inilah yang ia letakkan di atas singgasana sebagai lambang bagi Rama yang seharusnya menjadi raja yang sah. Ia sendiri memerintah atas nama Rama. Yang ketiga, Aranyaka-kanda. Di dalam hutan, Rama berkali-kali membantu para petapa yang tidak habis-habisnya diganggu oleh raksasa. Suatu ketika, ia berjumpa dengan raksasa perempuan Surpanaka namanya. Ia jatuh cinta padanya. Oleh Laksmana, raksasa ini dipotong telinga dan hidungnya. Kemudian, ia melaporkan peristiwa ini kepada kakaknya, Rahwana, seorang raja raksasa yang berkepala 10 dan memerintah di Alengka. Diceritakan pula betapa cantiknya istri Sri Rama. Rawana pergi ke tempat Rama dengan maksud menculik Sita sebagai pembalasan terhadap penghinaan adiknya. Marica, seorang raksasa teman Rawana, menjelma sebagai kijang emas dan berlari-lari kecil di depan kemah. Rama dan Sita sangat tertarik dan meminta kepada suaminya untuk menangkap kijang itu. Ternyata kijang itu tidak sejinak nampaknya, dan Rama makin jauh dari tempat tinggalnya. Akhirnya kijang itu dipanahnya. Seketika itu kijang itu menjelma menjadi raksasa dan menjerit keras. Jeritan itu dikira oleh Sita berasal dari Rama. Maka disuruhnyalah iparnya memberi pertolongan. Sita tinggal sendirian. Datanglah seorang Brahmana kepadanya untuk berpura-pura meminta nasi. Sita dilarikannya. Dengan sangat bersedih hati, mereka mencari jejak Sita dalam pengembaraan yang tidak menentu itu. Mereka bertemu dengan burung Jatayu. Burung tersebut merupakan bekas kawan baik Dasarata. Dan ketika ia melihat dibawa terbang oleh Rawana, ia mencoba mencegahnya. Dalam pertempuran yang terjadi, Jatayu kalah. Sehabis memberikan penjelasan itu, Jatayu akhirnya mati. Kemudian yang keempat, Kiskindha-kanda. Rama berjumpa dengan Sugriwa, seorang raja kera yang kerajaan serta istrinya
direbut oleh saudaranya sendiri yang bernama Walim. Rama bersekutu dengan Sugriwa untuk memperoleh kerajaan dan istrinya, dan sebaliknya Sugriwa akan membantu Rama untuk mendapatkan Sita dari negeri Alengka. Kiskinda digempur, Walim terbunuh oleh panah Rama. Sugriwa kembali menjadi Raja Kiskinda dan Anggada. Anak Walim dijadikan putra mahkota. Tentara Kera berangkat ke Alengka. Di tepi pantai selat yang memisahkan Alengka dari daratan India. Tentara itu berhenti, dicarilah akal bagaimana untuk dapat menyeberangi laut. Kemudian yang kelima, Sundara Kanda. Hanuman, kera kepercayaan Sugriwa, mendaki Gunung Mahendra untuk melompat ke negeri Alengka. Akhirnya, ia dapat pula menemukan Sita. Kepada Sita dijelaskan bahwa tak lama lagi Rama akan datang menjemput. Hanuman ditahan oleh tentara Lengka. Ia diikat erat-erat dan kemudian dibakar. Ia meloncat ke atas rumah dengan ekornya yang menyala, menimbulkan kebakaran di kota Lengka. Kemudian Hanuman melompat kembali menghadap Rama untuk memberi laporan. Yang keenam, Yudakanda. Dengan bantuan Dewa Laut, tentara Kera berhasil membuat jembatan ke Lengka. Rawana yang mengetahui bahwa negaranya terancam musuh menyusun pertahanannya. Adiknya Wibisana menasihatkan untuk mengembalikan Sita kepada Rama dan tidak usah berperang. Rawana bukan main marahnya. Adiknya itu diusir dari Alengka dan menggabungkan diri dengan Rama. Setelah itu terjadilah pertempuran yang sengit. Setelah Indrajit dan Kumbakarna gugur, Rahwana terjun ke dalam kancah peperangan yang diakhiri dengan kemenangan di pihak Rama. Dan Rahwana terbunuh dalam peperangan tersebut. Setelah peperangan selesai, Wibisana, adik Rawana yang memihak Rama, diangkat menjadi raja di negeri Lengka, serta Sita bertemu kembali dengan Rama. Rama tidak mau menerima kembali istrinya, karena sudah sekian lama tinggal di Alengka dan tidak mungkin masih suci. Sita sedih sekali, kemudian ia menyuruh para abdinya membuat api unggun. Kemudian ia terjun ke dalam api. Nampaknya Dewa Agni di dalam api tersebut menyerahkan Sita kepada Rama. Rama menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak sangsi dengan kesucian Sita. Akan tetapi, sebagai permaisuri, kesuciannya harus terbukti di depan mata rakyatnya. Diiringi oleh tentara Kera, Rama beserta istri dan adiknya kembali ke Ayodhya. Mereka disambut oleh Bharata, yang segera menyerahkan tahta kerajaan kepada Rama. Yang ketujuh, Uttarakanda. Dalam bagian ini, diceritakan bahwa kepada Rama terdengar desas-desus bahwa rakyat menyaksikan kesucian Sita. Maka untuk memberi contoh yang sempurna kepada rakyat, diusirlah Sita dari istana. Tibalah Sita di pertapaan Walmiki, yang kemudian mengubah riwayat Sita itu, Wiracita Ramayana. Di pertapaan itu, Sita melahirkan dua anak laki-laki pula, Kusa dan Lava. Kedua anak ini dibesarkan oleh Walmiki. Waktu Rama mengadakan Aswamedha, Kusa dan Lava hadir di istana sebagai pembawa nyanyi-nyanyian Ramayana yang digubah oleh Walmiki. Segeralah Rama mengetahui bahwa kedua anak laki-laki itu adalah anaknya sendiri. Maka dipanggillah Walmiki untuk mengantarkan kembali Sita ke istana. Setiba di istana, Sita bersumpah, janganlah hendaknya raganya diterima oleh bumi, seandainya ia memang tidak suci. Seketika itu, belahlah dan muncul Dewi Pertiwi di atas singgasana emas yang didukung oleh ular-ular naga. Sita dipeluknya dan dibawanya lenyap ke dalam bumi. Rama sangat sedih dan menyesal. Tetapi
tetapi tidak dapat diperoleh istrinya kembali. Ia menyerahkan mahkotanya kepada kedua anaknya, dan kembalilah ia ke Kahyangan sebagai istri. Demikian ringkasan cerita Ramayana. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Om Santi Santi Santi. Oke. Rama atau Ramacandra adalah seorang raja legendaris yang terkenal dari India. Ibu share kembali PowerPoint-nya. Ya, tadi kita sudah melihat atau menonton video dari cerita Ramayana. Selanjutnya, kita akan mengambil nilai-nilainya yang terkandung dalam cerita Ramayana. Ya. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerita Ramayana di sini. Yang pertama, Dewa Yajna. Ya. Dewa Yajna dalam cerita Ramayana tadi sudah kita dengarkan pada kanda yang ke-7, yaitu Uttarakanda, di mana di sana dilakukan yang namanya upacara Aswamedha, ya, di Ayodhya. Dan Kusa dan Lava itu hadir di istana tersebut dalam upacara Aswamedha sebagai pembawa nyanyian-nyanyian. Nah, itu upacara Aswamedha termasuk dalam upacara yajna. Ya. Dalam cerita ini Ibu tulis di sini Dewa Yajna dalam perjalanan kisahnya seperti pelaksanaan Homo Yajna Agnihotra ya yang dilaksanakan oleh Prabu Dasarata. Upacara ini menggunakan yang namanya api suci, yaitu perentaranya adalah Dewa Agni. Sama Aswamedha juga menggunakan yang namanya api suci. Ya. Selanjutnya, yang kedua Pitra Yajna. Ya, Pitra Yajna dalam Ramayana di mana Sri Rama sebagai tokoh utama dengan segenap kebijaksanaannya, kepintarannya, dan kegagahannya tetap menunjukkan rasa bakti yang tinggi terhadap orang tuanya. Ya, di sana terlihat dalam cerita Ramayana yang dikutip dalam Lontar, tampak jelas nilai fitrayanya yang termuat dalam epos Ramayana demi memenuhi janji orang tuanya. Ya, itu ada dalam kanda yang nomor 2. Ayodhya Kanda. Ayodhya Kanda di sana masuk di kanda yang nomor 2 ya. Memenuhi janji orang tuanya. Di mana Sri Rama, Laksmana, dan Dewi Sita mau menerima perintah dari Sang Raja Dasarata untuk pergi hidup di hutan, meninggalkan kekuasaannya sebagai raja di Ayodhya. Itu adalah bagian dari Pitra Yajna. Selanjutnya, yang nomor 3, Manusa Yajna. Pada cerita Ramayana, itu juga tampak jelas bagaimana nilai manusia yajna yang termuat di dalam uraian kisahnya. Itu masuk dalam kanda yang pertama, yaitu Balakanda.
Ya, manusianya yang masuk ke kanda yang pertama yaitu bala kanda, di mana hal ini dapat dilihat pada kisah yang menceritakan Sri Rama mempersunting Dewi Sita. Sudah? Selanjutnya, resiannya. Resiannya, pada kisah Ramayana, nilai-nilai resiannya dapat dijumpai pada beberapa bagian di mana para tokoh dalam alur cerita sangat menghormati para resi sebagai pemimpin keagamaan, penasehat kerajaan, dan guru kerohanian. Di mana yang paling jelas terlihat pada kanda yang ke-7, Utara Kanda ya. Di mana di dalam Utara Kanda itu Lava dan Kusa itu diasuh dan diberikan pendidikan oleh Resi Walmiki. Di mana Resi Walmiki ini adalah guru dari Lava dan Kusa yang memberikan ilmu peperangan. Lava dan Kusa ini sangat mematuhi perintah dari Resi Walmiki. Ya, jadi resiannya itu termasuk ke dalam Utara Kanda. Yang nomor 5 itu butayannya. Nilai-nilai butayannya juga nampak jelas pada uraian kisah epos Ramayana. Hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan Homayanya sebagai yajna yang utama. Juga diiringi dengan ritual buta yajna untuk menetralisir kekuatan negatif sehingga alam lingkungan menjadi sejahtera. Itu. Nah, itu 5 nilainya yang terkandung dalam epos Ramayana. Sudah? Nah, sebelum Ibu lanjutkan ke materi yang ke pembahasan yang berikut, yaitu sloka yang termasuk dalam cerita Ramayana, siapa di sini bisa menjelaskan watak atau tokoh dari kisah yang terdapat dalam kisah Ramayana? Misalnya Rama bagaimana, Sita bagaimana, Laksamana bagaimana, terus Hanoman bagaimana. Ya silakan, siapa yang bisa, beberapa tokoh lah, siapa yang bisa menjelaskan. Di mute aja atau raise hand boleh. Silakan, siapa yang bisa menceritakan? Ya tidak Ibu aja yang menjelaskan. Tadi sudah ada di video. Ya, Kadek Lena. Silakan Kadek Lena. Kadek Lena, raise hand, silakan. Buka mute-nya. Kadek Lena,
Silakan dibuka mute-nya kalau mau jawab. Kameranya dibuka juga ya. Ini semuanya nggak buka kamera. Oke, yang lain? Yang lain silakan. Beberapa tokoh silakan, 2 atau 3 tokoh. Ya, siapa nih? Ada? Ya, silakan Ibu Gusti Ayu Sri Utari Dewi. Sudah dibuka mute-nya. Gusti Ayu Sri Utari Dewi. Udah, oh, Bu, untuk soalnya napi nggih? Silakan ceritakan bagaimana tokoh dari watak atau watak dalam tokoh Ramayana. Siapa saja boleh. Rama, Sita, Laksmana, boleh silakan. Oh, tokoh Sinta Ya. memiliki perwatakan sabar dan penyayang. Sabar dan penyayang. Lagi Berapa tokoh, Bu? Satu aja. berapa? 2, 3. Rama bijaksana. Rama bijaksana. Oke. Ya itu aja, Bu. Makasih. Berapa? Kelas apa? 11 sampai 11. Oke. Nomor? Nomor 32. Ya, terima kasih. Makasih, Bu. Yang lain ada? Yang lain ada lagi? Tidak ya? Oke. Ya, nah. Rama itu adalah tokoh yang memiliki sikap yang baik, setia pada kebenaran, ya, bijaksana, kasih sayang, tahan akan ujian, dan pemberani. Gitu. Sebagai putra raja, beliau Rama itu bisa menepati janjinya, ya, patuh akan janjinya, setia akan janjinya. Kalau Sita itu tokohnya adalah penyayang, lemah lembut, ya, setia akan janjinya, ya, setia akan janjinya, berani berkorban demi kebenaran. Dan pemberani juga. Dia berani melawan apapun pada saat dia diculik oleh Rahwana. Selanjutnya Laksmana. Nah, Laksmana itu anak dari Sumitra, ya. Tokoh Laksmana ini adalah pemberani. Ya, pemberani sama seperti kakaknya Rama. Dan bijaksana
Terus setia. Setia akan janji dan setia akan kebenaran. Kalau Rawana sudah pasti kalian tahu. Rawana adalah tokoh di sana adalah tokoh dari Adharma yang selalu melawan Dharma, tokoh dari yang tidak baik. Rahwana arogan, ingin menang sendiri, apa yang dia inginkan harus dia dapatkan. Seperti itu. Sehingga nasihat dari kakaknya itu tidak tidak dihiraukan. Sudah? Nah. Terus Hanuman. Yang tokoh yang paling menjolok juga adalah Hanuman. Hanuman ini adalah tokoh dalam cerita Ramayana yang sangat-sangat berpegangan teguh kepada kebenaran, setia pada tuannya, ya, yaitu Rama, menganggap Rama dan Sita sebagai ayah dan ibunya sendiri. Rela berkorban demi kebenaran, ya, dan sangat mematuhi nasihat dari Rama dan Sita. Oke, Ibu lanjutkan saja ke sloka. Sloka yang terdapat dalam epos Ramayana. Yang pertama, itu mengandung makna kesatria yang terdapat dalam sloka Ramayana bab 3.24 titik 1 di sini mengandung makna kesatria, di mana Rama selalu tampil sebagai pemberani dalam membela kebenaran yang sejati. Ajaran bakti sejati kesatria yang utama dilaksanakan oleh Rama yang terdapat dalam bait sloka yang tadi disebutkan, di mana Rama sebagai seorang raja gagah berani dalam menghadapi musuh-musuhnya yang ingin merusak kerajaan dengan sifat dan sikap gagah berani, pantang menyerah di hadapan musuhnya. Beliau Rama ini sebagai seorang kesatria. Berikutnya persatuan. Nah, persatuan itu tertulis dalam bait sloka Ramayana 3 bab 3 sloka 24.2 itu mengandung makna persatuan. Rama selalu bersatu dalam membela kebenaran yang sejati. Ajaran bakti sejati, Rama selalu mengutamakan persatuan dalam membela kebenaran untuk mempertahankan negara dan membela rakyat yang dipimpin, selalu mengutamakan persatuan. Ya. Kalau kalian mengikuti cerita Ramayana yang kemarin di TV, kan ada setiap orang berbeda-beda cara tangkap ilmu itu ya. Ada yang lebih gampang dengan membaca, ada yang lebih gampang dengan menulis, menangkap ilmunya, ada yang lebih gampang dengan menonton atau melihat video secara langsung. Kalau misalnya kalian mengikuti kisah Lava dan Kusya yang kemarin ada di TV,
secara tidak langsung kalian sebenarnya sudah mempelajari ajaran dari Weda itu sendiri. Karena ketika kita menonton ajaran yang bersifat keagamaan, walaupun itu di televisi, walaupun itu sejenis tontonan, namun cerita Ramayana dan Mahabharata yang kalian saksikan secara tidak langsung kalian serap ke otak kalian, ke pikiran kalian, kalian simpan, dan kalian pahami, serta kalian ambil hikmah dari cerita tersebut, kalian secara tidak langsung sudah mempelajari ajaran Weda. Nah, jadi ketika kita mempelajari ajaran Weda, nah seperti sekarang kita mempelajari kisah Ramayana, nanti ada juga kemarin sudah kisah Mahabharata, secara tidak langsung kalian sudah menyerap inti-inti dari cerita tersebut. Pasti kalian sudah tahu, oh ini sifat Rama seperti ini, ya kesatria. Sifat Laksmana seperti ini, sifat Sita seperti ini. Pasti ada kok sebagian orang yang paham ketika dia menonton dari cerita tersebut. Nah, lanjut. Kasih sayang. Kasih sayang itu termuat pada bait Sloka Ramayana 3, bab 3, Sloka 24.9. Yang di dalamnya Rama selalu bersikap kasih sayang dalam membela kebenaran yang sejati. Rama selalu mengutamakan kasih sayang dalam membela kebenaran untuk mempertahankan negaranya. Dan membela rakyat yang memimpinnya selalu mengutamakan kasih sayang. Seperti di cerita kemarin, rakyatnya selalu puas akan pemerintahan yang dipimpin oleh Rama. Karena dalam cerita tersebut, kepuasan seorang rakyat itu adalah kepuasan seorang pemimpinnya. Sampai dia memenuhi akan persyaratan yang diberikan oleh rakyatnya. Dia lebih memilih mendukung rakyat daripada istrinya Sita. Ketika Sita disangsikan oleh rakyatnya bahwa tidak suci lagi ketika Sita diculik oleh Rahwana. Sebenarnya Rama sudah mempercayai sepenuhnya Sita akan kesuciannya, namun rakyatnya tidak. Akhirnya apa? Di kanda yang ke-7, di kanda yang ke-7 utara kanda, Sita itu pergi ke hutan. Ya, karena dianggap tidak suci, dan Rama akhirnya memerintahkan Sita untuk pergi ke hutan, walaupun sebenarnya Rama tidak menginginkan itu. Gitu ya. Itu lebih mementingkan rakyatnya. Itu memang sifat pemimpin yang sejati sebenarnya. Selanjutnya, bantu-membantu. Ajaran bakti sejati bantu-membantu termasuk dalam tertulis dalam bait Sloka Ramayana bab 3 Sloka 24.10. Di mana Rama selalu mengutamakan kebersamaan dalam membela kebenaran untuk mempertahankan negara dan membela rakyat yang dipimpinnya. Selalu mengutamakan kebersamaan sebagai seorang mengutamakan kerajaan. Rama tidak pernah mundur dalam menegakkan dharma negara. Jadi setiap ada masalah, pasti Rama memanggil beberapa utusan rakyatnya untuk melakukan yang namanya rembukan. Masalah apa yang terjadi dalam masyarakat, ya,
masalah apa yang harus kita tuntaskan dalam masyarakat. Itu diputuskan bersama, tidak diputuskan sebelah pihak atau tidak. Nama saja memutuskan, tidak keluarga dari Ayodhya saja, namun seluruh masyarakat itu harus bersama-sama saling bantu-membantu untuk memutuskan apa yang harus kita laksanakan untuk mensejahterakan rakyat itu sendiri. Itulah sifat Rama ya. Sudah. Nah, itu beberapa kutipan sloka yang terkandung dalam cerita Ramayana. Sampai di sana ada pertanyaan? Ada yang bertanya? Sloka sudah. Berarti untuk materi Ramayana atau Bhakti Sejati itu sudah habis. Silakan dipelajari. Minggu depan kita masuk ke materi baru, yaitu sabar. Keluarga Sukinah. Pawiwahan itu termasuk ya, keluarga Sukinah. Kita akan membahas pawiwahan atau pernikahan Hindu. Pernikahan Hindu Bali, pernikahan Hindu Jawa, pernikahan Hindu Batak, itu kita akan bahas. Hindu ya, walaupun di luar Bali, tetapi Hindu Kejawen, Batak, itu, tapi masih menurut agama Hindu. Sudah, untuk sloka sudah. Sebelum Bu akhiri ada pertanyaan? Karena waktunya sudah melebihi pukul 10.35. Sudah? Tidak ya? Oke, untuk kelas yang Ibu ampu 7 sampai 11 mungkin dalam waktu dekat Ibu akan upload tugas e-learning ya. Karena materinya sudah habis. Sudah, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri. Ya, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih atas waktunya. Ibu akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.
Reservasi kan? Ya. But they gentlemen. Dunia sudah. Bapak itu mana? Cina segininya. Oh, mau masuk kok? Kita kita. Ini kayak ini yang Yang mana ibu masukkan? Ya sudah yang betul.
Iya. Pangam. Ya, betul. Langsung dibuka share-nya. Oke. Langsung dibuka fotonya. Mungkin ya, Bos. Nah, dia apa ya, Bos? Iya. Buka. Tak buka lah. Yang sedang oh ini kan Bu. Ini kita buat kawan ini. Itu nih, betul. Ini betul. Ya. Buat ini dulu. Ini selamat pagi anak-anak. Kita kembali lanjutkan pembelajaran pada hari ini. Maaf, Bapak agak sakit, tidak bisa bicara keras. Nah, untuk itu nanti anak-anak bisa lihat dalam slide beberapa hal yang penting lanjutan daripada materi. Sebelum kita mulai, mari kita mengaturkan pengajian dulu. Allah Swastiastu. Ini juga kemarin. Nah, jadi sekarang kita perhatikan bersama. Ada 3 hal lain yang diperhatikan dalam asas hubungan internasional. Nah, di samping yang tadi ada 3 ini tidak boleh diabaikan kalau kita menghadapi hubungan internasional. 1. Fakta sui servanda. Ya, sudah dulu. Apa ulang lagi bahwa setiap perjanjian itu harus ditaati. Siapa yang mentaati? Yang membuatnya. Ya, pihak yang mengadakan perjanjian itu harus taat. Kalau tidak ditaati, maka akan terjadi konflik. Nah, agar tidak terjadi itu, maka asas fakta sui servanda ini harus betul-betul ditaati oleh pihak-pihak yang mengadakan kerjasama dalam hubungan internasional. Yang kedua, resiprositas. Tindakan suatu negara terhadap negara lain itu dapat dibalas setimpal, baik tidak bersifat positif maupun yang negatif. Artinya, sebuah negara bisa berbuat sama ya, terhadap pihak-pihak negara lain yang melakukan sesuatu terhadap dirinya. Itu boleh. Ya. Nah, agar tidak terjadi seperti ini, ya, maka diperlukan saling pengertian dalam bekerja sama antar bangsa. Nah, kemudian ketiga, kesamaan hak adalah bahwa pihak yang saling mengadakan hubungan harus saling menghormati. Nah, kita di dunia ini walaupun kita berbeda suku, berbeda etnis, berbeda peradaban, banyak perbedaan, maka di dalam kita bekerja sama antar bangsa harus saling menghormati, ya. Ini persamaan hak kita sama sebagai suku bangsa kita.
Nah, kemudian kita lanjutkan. Ini ya. Pentingnya hubungan internasional dalam mewujudkan perdamaian dunia. Nah, mengapa hubungan internasional itu penting? Ya, mengapa penting? Sebab kalau tidak terjadi hubungan internasional, kerjasama internasional, maka akan banyak terjadi konflik antar satu negara, satu bangsa terhadap bangsa atau negara yang lain. Nah, terus alasan yang mendasar diperlukan hubungan internasional adalah alasan yang mendasar A. Ini kepentingan nasional yang mengikuti kepentingan ekonomi. Ini kepentingan nasional yang mengikuti kepentingan ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan kedaulatan wilayah. Alasan mendasar diperlukannya hubungan internasional itu demi kepentingan nasional masing-masing negara. Sebuah negara mengadakan hubungan internasional, mengadakan hubungan satu negara dengan negara lain, itu adalah demi terpenuhinya, demi kepentingan nasionalnya itu bisa tercapai. Kepentingan nasional itu apa? Ini apa? Kepentingan nasional itu adalah tujuan masing-masing negara, itu termasuk kepentingan nasional. Kenapa dia perlu mengadakan hubungan demi tercapai kepentingan nasionalnya? Karena potensi masing-masing negara di dunia itu tidak sama, ya, tidak sama. Sumber daya alam, sumber daya manusia masing-masing negara tidak sama. Nah, makanya dia perlu mengadakan hubungan kerjasama. Nomor B, upaya memelihara perdamaian dunia yang meliputi penyelesaian konflik secara damai. Upaya memelihara perdamaian dunia. Semua bangsa di dunia ini hidup damai berdampingan. Akan menekan sekecil mungkin terjadinya konflik. Kalau terjadi konflik, berusaha bersama-sama untuk menyelesaikan dengan perjanjian damai. Nah, untuk memelihara perdamaian dunia, negara-negara di dunia menghimpun diri dalam sebuah organisasi bangsa-bangsa dunia yang kita kenal dengan nama PBB. Itu untuk memelihara perdamaian dunia. Sedangkan di bagian-bagian belahan dunia lainnya, di kawasan-kawasan lainnya, perdamaian itu juga perlu diperhatikan. Maka negara-negara di belahan dunia lainnya, di kawasan-kawasan tertentu, juga menghimpun diri, membentuk pertahanan agar situasi dalam wilayah itu aman, damai. Seperti di Asia Tenggara, itu ada ASEAN misalnya, seperti NATO, ya, seperti negara-negara Eropa, itu semua. Jadi tercapainya ini perdamaian dunia. Nah, itulah alasan dasar diperlukan hubungan internasional. Lagi Bapak ulangi, demi kepentingan nasional artinya agar tujuan nasional masing-masing negara, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan kedaulatan wilayahnya tercapai. Tidak ada saling ganggu wilayah. Ya, tidak ada saling ganggu wilayah. Semua bisa memenuhi kebutuhan ekonomi, politik pemerintahan dalam sebuah negara stabil, tidak ada campur tangan, intervensi dari negara lain, sosial budaya, kebiasaan yang berlaku dalam bangsa itu tetap bisa dipertahankan. Ya, pertahanan keamanan ini adalah
usaha keras dari suatu bangsa negara untuk mempertahankan kedaulatan negaranya, ya, baik kedaulatan ke dalam maupun kedaulatan luar. Yang kedua, untuk memelihara perdamaian dunia meliputi penyelesaian konflik. Semua bangsa berperan serta untuk menyelesaikan konflik melalui perjanjian damai satu negara dengan negara lain. Nah, ini pentingnya hubungan internasional. Nah, kemudian kita lanjut. Faktor-faktor yang melandasi pentingnya hubungan internasional. Faktor-faktor yang melandasi pentingnya hubungan internasional. Nah, ini ada dua. Faktor dari dalam yang disebut dengan faktor internal, faktor dari dalam sebuah negara. Yang kedua, faktor eksternal, faktor dari luar. Nah, faktor dari dalam yaitu keadaan, kekhawatiran akan terancamnya kelangsungan hidup sebuah bangsa atau negara. Ya, negara atau bangsa bisa hilang, bisa hancur, bisa lenyap. Kenapa bisa begitu? Mungkin karena terjadi kudeta. Ya. Kita nggak tahu kudeta itu apa? Kudeta itu adalah pengambilan kekuasaan dalam sebuah negara secara paksa terhadap pemerintahan yang sah. Itu kudeta. Pengambilan kekuasaan suatu negara secara paksa terhadap pemerintahan yang sah. Nah, ini kudeta. Kalau sudah terjadi kudeta, maka kelangsungan hidup negara tersebut akan terganggu. Juga akan bisa terganggu karena intervensi dari negara lain. Campur tangan dari negara lain. Banyak negara-negara lain yang memberikan masukan-masukan kepada sebuah negara dan dia harus mengikuti. Kenapa dia harus mengikuti? Karena dia sudah sangat bergantung kepada negara itu. Kalau satu negara sangat bergantung dengan sebuah negara lain, maka negara lain itu akan mudah mengintervensi negara tersebut. Maka negara tersebut mungkin tidak bisa mencapai tujuannya. Dia akan diajak oleh negara yang mengintervensi itu sesuai dengan keinginan negara tersebut. Nah, kalau sudah banyak intervensi dari negara lain terhadap suatu negara, maka pemerintahan negara tersebut tidak akan stabil. Maka dikhawatirkan akan terjadi ancaman terhadap kelangsungan hidup negara tersebut. Itu faktor dari dalam, internal. Ya. Faktor dari dalam, negara bisa hancur karena apa tadi? Kudeta. Ya, kudeta. Oh, kudeta kan? Kudeta atau tadi perebutan kekuasaan secara paksa terhadap pemerintahan yang sah. Kemudian banyak terjadi intervensi, campur tangan dari negara lain. Nah, yang nomor dua, perhatikan nomor dua, faktor eksternal dari luar, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Nah, tadi sudah Bapak sebut, kita sebagai suatu bangsa yang merdeka di dunia
bangsa manapun di dunia. Apakah dia bangsa kaya, negara berkembang, negara yang sumber daya manusianya hebat, negara yang sumber daya manusianya belum maju, dia tidak mungkin dapat mandiri. Tidak mungkin. Negara manapun pasti bergantung kepada negara lain. Nah, kenapa begitu? Kembali ke tadi, karena potensi masing-masing negara tidak sama. Potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia tidak sama di dunia. Sedangkan untuk mencapai tujuan negara perlu bermacam-macam potensi daya tersebut. Nah, seperti Indonesia, kita termasuk negara berkembang, walaupun kita banyak punya sumber daya alam, ya, karena sumber daya manusia untuk mengelola sumber kekayaan alam belum mampu maksimal, maka kita bangsa Indonesia perlu mendapat bantuan teknologi dari negara-negara maju. Dan teknologi ini tidak gratis, harus berbayar. Seperti kita ambil contoh Freeport, mungkin dulu saya pernah dapat contoh Freeport. Freeport itu adalah sebuah pegunungan di Papua yang menghasilkan emas dan uranium. Dulu karena kita belum bisa mengelola, maka Freeport itu disewakan pengelolaannya kepada Amerika sampai sekarang gitu. Karena dia yang punya teknologi, maka Amerika lah yang membagi hasilnya. Dia yang menentukan. Kalau dapat 100, dulu ya awalnya, kalau dapat 100, Amerika 99, Indonesia cuma 1. Padahal itu yang dihasilkan adalah emas. Setiap hasil yang diperoleh, kita cuma dapat 1%. Itu karena apa? Sumber daya manusia kita tidak mampu mengelolanya. Ya, pada waktu itu Pak Harto ini itu dikelola, kita diberikan kepada bangsa asing. Di Pulau Sumbawa juga ada Imon namanya. Imon juga menghasilkan emas. Diberikan pengelolaannya itu kepada Australia. Nah, Imon agak maju dikit. Kita lebih banyak dapat 10%. Nah, sekarang di Freeport atas kerja keras Presiden Jokowi, kita sudah dapat setengah lebih, 51%. Nah, itu termasuk faktor-faktor dari luar. Sementara kita bangsa Indonesia atau bangsa manapun belum mampu mengelola sendiri sumber daya alamnya, dia butuh bantuan negara lain, apakah teknologi, apakah finansial, uang, ya, modal untuk mengelolanya. Dan kita bangsa Indonesia dari zaman Orde Baru, dari kita merdeka ya, Orde Lama, Orde Baru, sampai sekarang kita masih bergantung utang kepada negara-negara maju di dunia. Kita banyak meminjam uang untuk membiayai proyek-proyek pembangunan di Indonesia. Ya, banyak sekali kita punya utang. Nah, akan tetapi setiap tahun pemerintah membayarnya dicicil. 40% APBN
kita untuk bayar hutang 40%, lumayan banyak. Nah, terus kita lanjut yang nomor 2 ini, faktor eksternal. Ya, ini tidak mungkin sebuah negara akan bisa berjalan, berdiri sendiri, mampu memenuhi kebutuhan sendiri tanpa dia mengadakan kerjasama dengan negara lain. Nah, di samping dia akan membutuhkan teknologi, yaitu jadi juga kita bekerja sama di dalam memecahkan masalah-masalah yang terjadi. Ya. Apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian, terjadi pelanggaran terhadap pelanggaran atau perjanjian-perjanjian dilanggar oleh yang membuat perjanjian, maka akan terjadilah konflik, akan pecah masalah. Apakah itu masalah ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan akan terjadi. Maka dari itu, di sini juga kita harus bekerja sama dengan negara lain dalam menangani konflik yang terjadi. Diusahakan jangan sampai kita menyelesaikan konflik itu dengan kekuatan senjata. Diusahakan dulu dengan berunding, musyawarah, berunding. Ya, umpamanya negara A dengan negara C konflik, diusahakan dulu jangan angkat senjata memecahkan konflik. Maka kita berunding dengan musyawarah. Ada negara lain sebagai mediasi penengah. Nah, itulah beberapa hal yang anak-anak perlu pahami, faktor-faktor yang melandasi pentingnya hubungan internasional. Faktor internal, faktor eksternal. Internal dari dalam, ulangi, beta, intervensi dari negara lain. Faktor dari luar itu adalah ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri. Karena berbagai kepentingan, karena berbagai sumber daya yang tidak ada pada negaranya, dia butuh pada negara lain. Dia perlu mengadakan kerjasama dengan negara lain. Nah, terus kita lihat lebih lanjut. Arti penting hubungan internasional. Penting hubungan internasional. Yang pertama, menciptakan hidup berdampingan secara damai. Ya, pertama ya, menciptakan hidup berdampingan secara damai. Kalau hubungan internasional itu berjalan dengan baik, apabila hubungan internasional itu berjalan dengan baik, maka akan tercipta suasana hidup berdampingan secara damai antar bangsa, antar negara. Tidak akan pernah terjadi konflik. Ya. Nah, yang kedua, mengembangkan penyelesaian masalah secara damai dan diplomatis. Mengembangkan penyelesaian masalah. Masalah-masalah yang timbul dalam hubungan internasional akibat pelanggaran perjanjian perlu diselesaikan ya, secara damai dan diplomasi. Diplomasi itu adalah melalui putusan masing-masing negara, dia berdialog, berdiplomasi. Ya. Diusahakan jangan sampai menyelesaikan masalah itu, konflik itu dengan angkat senjata, mengembangkan penyelesaian masalah secara damai dan diplomasi, perundingan.
Misalnya menteri luar negerinya dipanggil, ya. Umpamanya Indonesia dengan Malaysia konflik masalah, seperti kemarin kita kan ada masalah dengan Malaysia, Pulau Sipadan dan Lipitan, dua pulau Indonesia yang termasuk dalam peta Indonesia, akan tetapi diklaim oleh Malaysia. Ya, pulau terluar kita ini dua, maka diselesaikan secara damai dan diplomasi. Akan tetapi semua bersekutu. Malaysia mengklaim, Indonesia mengklaim. Tidak bisa dilaksanakan dengan damai dan diplomasi. Maka ditempuh jalan yang kedua, yaitu masalah itu dibawa ke peradilan internasional di Den Haag, Belanda. Nah, masing-masing negara dipanggil datang ke sana, dihadiri, ditanya. Indonesia mengklaim Pulau Sipadan dan Lipitan, alasannya apa? Gitu. Indonesia bilang, oh itu masuk dalam peta Republik Indonesia. Sudah dari sejak zaman dulu. Itu jawaban Indonesia. Terus Malaysia ditanya, Malaysia mengklaim alasannya apa? Saya sudah biasa membantu masyarakat di pulau itu. Ditanya Indonesia, apa yang kamu perbuat terhadap penduduk pulau itu? Indonesia tidak bisa ngomong, tidak ada apa yang berbuat. Maka setelah di pengadilan internasional, Indonesia kalah mempertahankan dua pulaunya. Walaupun masuk wilayah Indonesia, tetapi pemerintah Indonesia mentelantarkan penduduknya, sedangkan Malaysia tidak masuk wilayahnya, tetapi dia itu perhatian kepada penduduk Pulau Lipitan dan Sipadan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pulau tersebut diberikan hak pengelolaannya kepada Malaysia. Kita kalah di sini. Itu contoh. Nomor 3 ini membangun solidaritas dan saling menghormati antar bangsa. Membangun solidaritas, kebersamaan. Kebersamaan, saling menghormati antar bangsa. Di sini kita tidak memandang bangsa besar, bangsa kecil, bangsa maju, bangsa berkembang. Kita harus saling menghormati, membangun solidaritas, saling percaya, kebersamaan. Nah, tetapi sering terjadi bangsa-bangsa yang maju itu ego, ya. Tahu dengan dirinya bangsa maju, kaya, yaitu tidak memperhatikan bangsa yang miskin. Nomor 4, berpartisipasi di dalam ini. Berpartisipasi dalam melaksanakan ketertiban dunia. Berpartisipasi artinya ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian, kemerdekaan, ya, keadilan sosial. Di semua negara diharapkan, termasuk Indonesia. Kita masukkan itu kepada tujuan negara kita yang nomor 4. Ikut memelihara perdamaian dunia. Salah satu yang kita lakukan, kita masuk menjadi anggota PBB. Ikut organisasi-organisasi internasional. Ikut organisasi kawasan. Yang banyak yang kita lakukan demi bisa berpartisipasi dalam perdamaian dunia. Dan di setiap negara yang ada konflik, bangsa Indonesia selalu
selalu dipanggil PBB untuk bergabung dengan tentara PBB. Selalu kita selalu bergabung dengan tentara PBB menjaga perdamaian dunia. Ikut berpartisipasi dalam perdamaian dunia. Nah, terus menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dengan bangsa-bangsa lain. Kita berusaha bangsa kita kelangsungan hidupnya itu tetap ada. Kita berusaha bangsa kita kuat, tangguh, agar bisa kelangsungan hidupnya itu dipertahankan. Ya. Nah, bagaimana caranya? Itu harus memperkuat jati diri bangsa. Memperkuat jati diri bangsa kita. Kita tidak boleh terombang-ambing oleh ideologi negara lain. Kita tetap yakin dengan ideologi bangsa kita, Pancasila. Ya, kita yakin dengan kekuatan bangsa. Kita yakin dengan kemampuan bangsa kita untuk hidup bersama di tengah-tengah bangsa-bangsa lain di dunia ini. Nah, itu arti penting hubungan internasional. Nah, kemudian kita lanjut dikit lagi, tujuan hubungan internasional. Untuk apa hubungan internasional itu? Tujuan hubungan internasional, satu, memacu pertumbuhan ekonomi setiap negara. Memacu pertumbuhan ekonomi setiap negara. Nah, negara-negara di dunia tidak sama kemampuannya, tidak sama, maka di sini perlu dia mengadakan kerjasama agar dia mendapatkan pengalaman-pengalaman, kemajuan-kemajuan negara lain untuk diterapkan di negaranya sendiri. Jadi bisa memacu pertumbuhan ekonomi di negaranya. Nah, termasuk Indonesia juga, kita banyak belajar dari negara maju dalam bidang ekonomi. Banyak pemerintah mengirim orang-orang Indonesia ke luar negeri belajar, ya, kelak nanti bisa memacu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, ini bisa terjadi karena apa? Karena hubungan internasional. Nomor 2, menciptakan saling pengertian antar bangsa dalam membina dan menegakkan perdamaian dunia. Menciptakan saling pengertian. Sebagai sebuah negara merdeka yang hidup berdampingan dengan negara-negara merdeka lainnya, maka kita saling pengertian. Harus saling pengertian, saling menghormati, tidak boleh kita ego terhadap bangsa sendiri, tidak boleh kita merendahkan bangsa lain. Kita pada dasarnya sama, ya, di dalam menegakkan perdamaian dunia. Semua wajib berpartisipasi di dalam memelihara perdamaian dunia, sebagaimana tujuan negara kita, sebagaimana tujuan dalam PBB, menciptakan suasana kehidupan rukun damai antar bangsa-bangsa merdeka di dunia. Nomor 3, menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya. Pada dasarnya, semua negara di dunia, di dalam tujuan negaranya itu pasti ini, menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya. Semua negara merdeka di dunia ingin rakyatnya sejahtera, ingin rakyatnya bahagia. Nah, indikator bahagia itu apa? Sejahtera itu indikatornya.
disebut sejahtera, yang gimana? Artinya rakyat itu bisa memenuhi segala kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani secara seimbang. Maka sejahteralah hidup masyarakat tersebut. Nah, pada dasarnya semua negara pada akhirnya ingin menuju itu. Seperti Indonesia, ada tujuan kita yang nomor 2, tujuan negara kita yang nomor 2, ya, disebutkan memajukan kesejahteraan umum. Negara lain juga demikian, tapi beda cara menyebutkan. Dunia pun begitu, ya, menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya. Nah, kita lanjut lagi. Politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Politik luar negeri. Mungkin anak-anak sering mendengar politik luar negeri. Nah, apa itu politik luar negeri? Ini Bapak berikan beberapa definisi. Politik luar negeri adalah kebijakan pemerintah sebuah negara untuk menjalin hubungan dengan negara lain demi tercapai tujuan negara tersebut. Politik luar negeri adalah kebijakan pemerintah sebuah negara untuk menjalin hubungan dengan negara lain demi tercapai tujuan negara tersebut. Agar kita bisa berhubung dengan negara lain, ini perlu politik luar negeri. Indonesia juga punya, semua negara punya. Politik luar negeri itu adalah strategi. Nah, ini lihat yang di bawahnya. Politik luar negeri itu adalah sebuah strategi taktik, strategi taktik dari sebuah negara untuk bisa berhubungan dengan negara lain demi tercapainya tujuan nasionalnya. Strategi sebuah negara berhubungan dengan negara lain, bagaimanapun caranya, agar tujuan negara itu tercapai. Itu strategi. Nah, terus di Indonesia, di negara kita di Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri, tentang hubungan luar negeri, politik luar negeri adalah kebijaksanaan, sikap, dan langkah pemerintah diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional. Ini batasan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri, politik luar negeri adalah kebijaksanaan, kebijakan pemerintah, sikap dan langkah pemerintah yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain. Melakukan hubungan dengan negara lain, melakukan hubungan dengan organisasi internasional. Organisasi internasional itu banyak ya, seperti WHO, UNICEF, ya. Kemudian apa namanya itu lagi ya, IMF, ini banyak sekali organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya. Subjek hukum internasional, perkumpulan-perkumpulan bangsa di dunia, itu yang termasuk subjek hukum, dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasionalnya.
guna mencapai tujuan masing-masing negara. Kita merumuskan tujuan negara kita merumuskan ini apa namanya ini ya hubungan luar negeri ini adalah untuk mencapai tujuan negara kita yang 4 itu. Kita masih ingat kan? Satu apa? Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Nomor 3, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nomor 4, untuk melaksanakan ketertiban dunia. Nah, ya yang ingin dicapai kita menjalin hubungan internasional dengan negara lain. Nah, terus politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Nah, ini silahkan dibaca. Anak-anak bisa baca. Politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Bebas artinya bebas. Bangsa Indonesia dalam menentukan sikap dan pandangan terhadap berbagai masalah internasional terlepas dari intervensi antar blok barat atau blok timur. Ya. Kita bebas tidak memihak blok barat dan blok timur. Bebas ya bebas. Kita tidak bergantung kepada kekuatan dunia. Blok barat, blok timur. Adanya dunia terbelah menjadi 2 blok, blok barat, blok timur. Lalu nah sekalian, karena waktunya sudah habis, Pak Saudari Sekanda, kita lanjutkan nanti ya pada pertemuan berikutnya. Dan pada hari ini kita sudahi dulu sampai di sini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat. Dan selebihnya anak-anak bisa baca dalam buku paket dan buku LKS-nya. Pak akhiri dengan mengaturkan para musanti. Om Santi, Santi, Santi. Maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.
Ampun ini. Dah. Sudah selesai. Coba udah. Saya cuma duduk di sini aja check out. Siap, siap. Udah bagus deh. Thank you deh. Oke, selamat siang anak-anak kelas 11. Jadi di sini mungkin kalian agak sedikit miss ya, karena yang harusnya ngajar adalah Bu Marian ini. Cuma di sini karena Bu Marian ini ada berhalangan hadir, makanya Mr. Putra di sini untuk menggantikan sementara. Terus juga waktunya itu lagi sebentar karena nanti jam 12 sudah kelas 10 yang harus masuk seperti itu. Jadi kita hanya review sedikit aja terkait materi yang ada di reservasi, khususnya itu tentang International Spelling Codes. Oke, semoga kelihatan jelas ya di layar monitor kalian. Nah, jadi di sini mungkin materi ini udah nggak asing lagi sama kalian. Karena kenapa? Kalau nggak salah ini di kelas 10 udah ada guru yang mengajarkan materi tentang International Spelling Codes atau kode eja secara internasional. Di mana kode eja ini digunakan pastinya itu di hotel maupun restoran seperti itu karena banyak tamu-tamu asing ya. Jadi kita menggunakan kode internasional seperti ini untuk memperjelas maksud yang dibicarakan oleh tamu itu sendiri. Kelihatan nggak? Jelas nggak kelihatan di kalian? Coba. Jelas nggak? Anggukkan kepala kalau jelas ya. Oke. Nah, ini karena waktunya singkat banget ya, lagi 7 menit kurang lebih atau 5 menit lah Mr. Putra akan mengambil waktu di sini. Karena
nanti pelajaran kelas 10, jadi kita lanjutkan aja. Nah, ada beberapa penyebutan istilah untuk kode eja internasional. Jadi nanti kalau kita misalkan kurang jelas dengar penyebutan nama, misalkan nama dari tamunya ya, kita tanyakan tamunya namanya siapa, may I know your name, please. Kemudian tamu menjawab, my name is John. Misalkan kalian ragu penulisan John gimana, kita tanyakan spelling ke tamu. Pasti sering dengar lah, spelling itu apa, spelling kan eja ya. Can you spell your name, please? Silakan tamunya bilang J-O-H-N. Nah, dia bilang J-O-H-N. H itu kan kayak, gimana kita dengar ya? Kayak bukan H ya. Sebenarnya itu huruf H kalau dalam bahasa Inggris. Cuma orang Indonesia itu dengar H itu, apa sih sebenarnya H itu? Kita kan ragu. Makanya kita perlu tanyakan international spelling codes kepada tamu. Ini sering terjadi. Bukan hanya di reservasi ya. Bukan hanya di reservasi. Di reception itu sering digunakan. Kalau kalian jadi petugas, waiter atau waitress itu juga digunakan. Sangat sering sekali terjadi. Apalagi Mr. Putra yakin keinginan kalian pasti kerja di luar negeri, kapal pesiar, itu pure kalian akan bertemu dengan orang asing. Jadi untuk hal-hal yang kalian tidak mengerti apa yang diucapkan, alangkah baiknya kita menanyakan international spelling codes. Seperti itu. Nah, misalkan kalian nggak jelas dengar kata H-nya. Can you give the international spelling codes of your name, please? Nah, kayak gitu misalkan kita bilang. Bisakah Anda memberikan kode eja internasional untuk nama Anda? Nah, seperti itu. Can you give the international spelling codes of your name, please? Nah, kayak gitu kita bertanya. Nanti disebutkanlah sama tamunya. Misalkan J for Juliet. Nah, kayak gitu cara tamunya nyebut. Begitu juga nanti kalian, kalau ada tamu yang kurang jelas, kalian yang bilang kayak gitu. J for, ada kata for-nya, untuk. Nah, J for Juliet, O for Oscar, H for Hotel, N for November. Nah, kayak gitu misalkan. Ini materi gampang banget sih, Mr. Putra yakin nih, kalian cepat nangkapnya nih. Nah, itu contoh kasus yang Mr. Putra bisa berikan. Nah, sekarang kita bahas secara umumnya ya, apa sih yang sering diucapkan oleh tamu. Nah, sebenarnya kalau ini hanya apa ya, kalau Mr. Putra bisa bilang, hanya kesepakatan secara internasional lebih gampang memakai yang ini aja. Karena udah dibukukan nih, ini Mr. Putra juga ada cantumkan. Sumber yang Mr. Putra ambil itu dari modul reservasi SMK, sudah diadaptasi, nah, yang menerbitkan itu Yudhistira. Jadi, ini yang dipakai secara internasional. Misalkan kalau kalian bertanya, boleh nggak kita pakai kata lain untuk menyebutkan international spelling codes? Nanti ya di praktek. Silahkan, boleh. Asalkan itu kata-kata internasional, dalam artian ya bahasa Inggris mudah dimengerti. Kata internasional. Jangan kalian misalkan pakai B for beli, kayak gitu misalkan. Ya nggak ngerti tamunya beli itu susah juga maksudnya apa, kayak gitu ya. Jadi pakai yang emang misalkan bahasa internasional. Misalkan ini India, kalian pakai Indonesia, itu juga nggak apa-apa. Cuma, nah Mr. Putra kasih kata cuma di sini. Kalau ini muncul dalam soal ujian atau ulangan, pakai yang sesuai Mr. Putra ajarkan di sini. Karena semua guru yang mengajar tentang materi international spelling codes pasti ngambilnya dari buku. Biar kalian nggak salah jawabannya. Misalkan adanya yang diajarkan itu India, kalian dikasih option lain ada Indonesia, kalian jawab yang Indonesia, kalian disalahkan secara teori ya. Tapi kalau nanti kalau kalian udah kerja, misalkan kalian lupa apa sih I itu international codes-nya, Indonesia aja pakai deh, nggak apa-apa kayak gitu, boleh. Bisa dipahami nggak maksudnya Mr. Putra? Bisa ya. Nah, kita belajar secara teori dulu. Nanti kalau ulangan muncul biar kalian bisa. Kita belajar abjad dah dulu. Kita jadi anak TK ya sekarang ya. Oke. A, B. Soalnya banyak yang salah nyebut ya. A itu ditulis huruf E, elang itu salah. A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, H ini sering juga untuk siswa di Indonesia ya, salah penyebutan H kalau bahasa Inggrisnya. Jangan H disebut, ya. Kemudian I, J. Nah, ini juga sering salah. Ini J sering dibilang G. Bukan, G itu ya G.
J tetap J. Gitu. Ya. Kemudian K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. V bukan, kita kan V biasa sebut ya. V kita sebut. Pertengahan antara B dan P, jadinya V. Kayak gitu. Kemudian W itu ingat W. Ini paling sering kayaknya kalian nyebut nih. W yang itu W, triple W, kayak itu biasanya kita sebut. Kemudian X. Kemudian Y. Nah, Y ini juga sering membingungkan. Ada bilang Y, padahal harusnya Y. And then Z. Ada yang bilang Z. Z. Bukan C ya. Kalau C, C itu tegas dia. C. Gitu. Kalau Z mau kalian sebut Z, orang British sih, orang Inggris sering sebut Z. Ada getaran di tenggorokan kalian. Z. Coba aja pegang kalau bilangnya. Bilang C-nya itu C, nggak ada getaran. Bilang Z-nya Z, ada getaran. Tapi karena kita orang Indonesia sering bilang Z, bilang aja Z. Orang Amerika itu bilangnya Z. Boleh, nggak apa-apa. Misal Putra sih lebih gampang ya bilang Z aja. Benar juga kok. Mau bilang Z, mau bilang Z, benar. Seperti itu. Ya. Kemudian kita lanjut. A for alpha, alpha. B for Bravo. C for Charlie. Jangan Shirley dibilang ya, Charlie. Charlie, penyanyi ST12, Charlie Penonton. Nah. Dan D for Delta. E for Echo. Ada yang bilang Echo. Boleh juga. Echo boleh, Echo boleh. Echo juga boleh. Ketiganya itu benar. And then F. Foxtrot. Ini susah banget orang-orang nyebut. Mister yakin. Coba kalian peragakan sekarang sendiri di kamar kalian tuh. Foxtrot. Pasti susah tuh. Kalau kalian kesusahan bilang itu, bilang Fanta juga boleh. And then G for golf. H for hotel. Nah, ini gampang nih. Kita dunia perhotelan ya. Gampang bilang hotel. And then India. Kemudian J for Juliet. And then K for Kilo. L for Lima. M for Mama. Orang British, misalkan kalau kalian straight, British itu maksudnya Inggris, Irlandia, Wales, Skotlandia. Nah itu orang British biasanya nyebut Mike. Di luar itu nyebut Mama, kan lebih gampang. Mama kayak gitu ya. And then N for November. Nah orang Prancis sering sebut Nancy. Nah, biar kalian ingat. November itu kan gampang, nama-nama bulan. Gampang kita mengingat. O for Oscar. Oscar Wasis gedenya ya. Oscar. And then P for Papa. Nah, tadi ada Mama, sekarang ada Papa. Takutnya nanti ada Mama, nggak ada Papa, selingkuh Mama ya. Nggak boleh ya. Nah, lebih gampang Papa, kayak gitu. And then Q for Quebec. Nah, ini Quebec. Quebec suara apa? Pasti ada yang bilang suara kodok. Salah lah. Benar suara kodok jawabannya. Jadi bukan suara bebek ya, suara kodok. And then kalau susah bilang Quebec karena ada yang bilang Quebec. Nah, itu salah. Quebec yang benar atau lebih gampangnya Queen kalian sebut. Itu lebih gampang banget. And then R for Romeo. S for Sierra. T for Tango. U for uniform. Uniform pakaian, ini paling sering kalian gunakan atau sebutkan kalau di hotel, uniform. Atau ultra juga boleh. And then V for Victor. And then W for whiskey. Jangan whiskey dibilang ya, whiskey. Ini sering banget kalau KEY, banyak orang menyebut kunci itu K. Salah, yang benar key, bukan K. Room key, bukan room key. Salah. Jadi ini whiskey jadinya. And then X for X-ray. Jangan ray dibaca. Ray. X-ray. And then Y for Yankee. Nah, Yankee cara penyebutannya. And then Z for Zulu. So, Zulu kan kurang lumrah ya. Zebra bisa. Zebra semua orang di dunia, zebra juga disebut. Zebra nggak ada nama lainnya. Tuh. Gampang sih menurut Mr. Putra. Kalau mau kalian screen, silahkan screen. Karena ini kan
Mr. Putra nggak tergabung di e-learning kalian ya, bukan Mr. Putra yang ngajar di kelas 11 soalnya. Jadi silakan mau di screen, ini bisa kalian pelajari. Mr. Putra sih berharap ini harus kalian hafalkan. Karena apa? Sampai kapanpun kalian kerja di hotel pasti akan bertemu dengan kasus seperti ini. Seperti itu. Ya, nanti biar kalian kalau ada kebingungan, apalagi kalau tamu yang kalian ketemui ya, bukan bermaksud rasis di sini. Misalkan tamu India, itu logatnya susah banget kita ingat. Tamu Cina, itu susah kita ingat logatnya. Jadi tamu Inggris itu terlalu rapat-rapat sekali ya kalau ngomongnya. Susah banget kita mendengarkan dengan jelas apa yang dibicarakan. Sangat penting kita menggunakan yang ini. Gitu. Ada yang ingin kalian tanyakan? Mr. Putra sebentar aja, dapat waktu 10 menit aja tadi ya. Mr. Putra hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nggak ada yang bertanya. Jadi Mr. Putra simpulkan, kita belajar tentang International Spelling Codes, di mana International Spelling Codes itu adalah kode eja secara internasional, di mana dipergunakan untuk memperjelas komunikasi yang dilakukan. Oke, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf, ini kilat banget untuk kalian. Semoga bisa dipahami walaupun dengan cara seperti ini ya. Dan Mr. Putra akhiri dengan selamat siang.